Selamat pagi juga saya menyambut untuk saudara-saudara yang menyaksikan JKI Mawar Sharon lewat ibadah online, lewat YouTube. Saya ingin mengucapkan selamat persiapan masuk di hari Natal yang tinggal beberapa hari lagi. Dan bulan ini kita sudah bersama-sama belajar tentang kasih Tuhan yang menyembuhkan. Amin. By the way, saya mengucap syukur, berterima kasih sudah dikasih kesempatan 2 hari Minggu mengikuti ibadah secara online, jadi bisa berlibur, dan saya mengucap syukur saya dikasih kesempatan untuk boleh beristirahat sejenak. Amin. Dan saya percaya biasanya kalau habis liburan, biasanya khotbahnya lebih bagus. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Iya, biasanya ya. Jadi hari ini bisa juga tidak biasa gitu ya. Bisa juga jelek. Tapi saya mau katakan bahwa pesan yang saya percaya Tuhan ingin sampaikan, bukan karena saya yang baik dalam menyampaikan, tapi saya percaya memang Tuhan itu yang menyatakan terlebih dahulu dalam hidup saya, dan saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu juga boleh diberkati. Boleh betul-betul melihat ini menjadi sebuah hal yang begitu real. Pagi hari ini saya kasih judul khotbah saya, bukan sekedar sembuh. Sama-sama ya bilang yuk, bukan sekedar sembuh. Nah, Bapak Ibu kalau memikirkan kalimat ini, bukankah seringkali di dalam kehidupan yang kita kejar adalah sembuhnya? Bebas dari masalah, menang terhadap ujian, betul kan? Itu kan kerinduan setiap orang, saya juga Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Dan saya berdoa izinkan firman Tuhan berbicara begitu kuat dan pribadi kepada setiap dari kita. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu izinkan itu, Bapak Ibu akan melihat yang namanya penderitaan dan masalah dari sudut pandang yang betul-betul berbeda. Mulai dari pagi hari ini. Anda percaya? Amin. Mari buka hati kita ya. Mari kita sama-sama buka ayat kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita sudah baca ayat ini selama 2 minggu. Izinkan saya membacakan kali ketiga. Dan saya percaya kita akan sangat diberkati oleh 2 ayat ini. Matius 8 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Bapak Ibu, tahukah bahwa dalam 2 ayat ini kita akan belajar begitu banyak kebenaran. Dan saya percaya kalau kita belajar nangkep ini, cara kita memandang penderitaan, cara kita memandang penyakit, cara kita memandang masalah akan sangat berbeda, dan itu akan membuat hidup kita menjadi sangat berbeda juga. Amin. Yang pertama kita cermati di ayat 16. Bapak Ibu siap? Saya minta Pastor David bisa bantu kembali main keyboard nemeni saya. Boleh kita fokus di ayat 16 pertama. Dikatakan kapan peristiwa ini terjadi Bapak Ibu? Kapan? Pagi, siang, sore, menjelang malam. Nah, saya mau berhenti sebentar di menjelang malam. Apa makna menjelang malam yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang kerjanya di malam hari? Boleh angkat tangan? Ada yang jam kerjanya di malam hari? Setelah jam 6 atau jam 7? Ada ya?
Jam 7 sampai pagi hari, sampai dini hari. Ada? Sekali lagi, ada Bapak Ibu yang kerjanya dari malam sampai dini hari? Oke, berarti saya ambil kesimpulan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jarang, betul? Berarti apa? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa malam hari pada umumnya kita ngapain? Beristirahat, betul ya? Sepakat ya? Jadi malam hari itu bukan waktunya kerja. Betul ya? Di dalam cerita ini Tuhan Yesus sebelum itu sudah sibuk pelayanan Bapak Ibu. Dia mengajar, dia menyembuhkan. Tapi dikatakan di ayat ini menjelang malam. Sudah waktunya istirahat. Sudah bukan waktunya untuk pelayanan. Banyak orang dibawa yang sakit. Dan Tuhan menyembuhkan. Yang menarik juga, malam adalah waktu istirahat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Waktunya kita sering ada bicara tentang capek atau lelah. Setuju? Karena tidak ada matahari, biasanya kita memakai waktu itu untuk bersama dengan keluarga beristirahat. Betul ya? Jadi malam itu berbicara tentang apa? Bicara tentang saat kita ini sudah di saat performa yang tidak maksimal. Saat kita sudah lelah dan tidak kuat. Yang pertama yang kita bisa belajar adalah seringkali kesembuhan yang Tuhan kerjakan, mujizat yang Tuhan kerjakan, itu tidak menunggu kita kuat dulu. Coba bilang ke kanan kiri, tidak nunggu kamu kuat. Tidak nunggu kamu kuat. Tapi justru datang saat kita sudah nggak bisa apa-apa. Sudah tidak punya apa-apa. Sekali lagi, malam biasanya adalah waktu istirahat. Dan itu kita tidak mempersiapkan untuk kerja. Mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya rasakan. Dan di tahun 2025, mau menjelang akhir ini saya mau menyaksikan sedikit cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Tahun 2023 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tahu, itu termasuk tahun yang paling gawat buat kondisi finansial perusahaan dan kondisi finansial saya. Tahun 2023. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya begini, Pak, seingat saya ada teman-teman yang ingat tahun 2024 awal, Pak Iman malah jalan-jalan ke luar negeri. Nah, saya mau ceritain sekarang, saudara. Agustus 2023, saya punya pikiran, saudara. Ini sebentar lagi akan anniversary kami yang ke-15. Saya ingin memberikan kado yang spesial. Jadi Agustus itu saya memberikan kejutan gitu. Karena Agustus biasanya ada promo tiket penerbangan, saya beli ke tempat di mana istri saya sudah rindukan lama untuk pergi, yaitu kota London di Inggris. Itu sebetulnya sudahnya harus terjadi di tahun 2019 pada waktu anniversary ke-10. Mestinya. Tapi tidak terjadi. Nah Bapak Ibu, saya berniat untuk memberi kejutan di Agustus 2023. Saya beli, saya diam-diam baru kasih taunya nanti bulan November gitu. Pada waktu mau apply visa. Nah, saya yang jujur terkejut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kondisi finansialnya makin buruk saudara. Ya, jadi saya cerita sedikit ke belakang bahwa tahun 2021, tahun 2020-2021 Bapak Ibu masih ingat zaman COVID? Masih ingat kan? Pembatasan di mana-mana. Bapak Ibu justru di tahun-tahun itu bisnis kami itu sedang berkembang-berkembangnya. Karena orang butuh kesehatan. 2020-2021 itu lagi baik. Tapi yang menarik adalah mulai tahun 2020-2021 ada salah satu customer kami terbesar. Terbesar itu lebih dari 50% omset. Itu pelan-pelan mulai meninggalkan kami. Mulai ganti formula, ceritanya begitu. Dan kemudian singkat cerita tahun 2021-2022 Tuhan seperti kasih kesempatan
untuk kami beli sebuah properti di Semarang Indah. Menurut saya anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mulai setup itu sebagai gudang. Tapi kemudian ada kesempatan kita ketemu dengan seseorang yang sekarang jadi bekerja bersama kita. Dan Tuhan kasih pandangan, kenapa enggak dibuat lebih dari gudang? Lalu kita mulai berpikir untuk renovasi. Golden tahu tempatnya, kerja. Terus kita renovasi, kita beli peralatan. Semuanya berjalan dengan baik, saudara. Cuman satu, saudara. Semuanya itu saya biayai dengan pinjam dari bank. Di dalam perhitungan saya, bisnis ini menjanjikan. Karena dalam hitungan saya, 1, 2 tahun, 3 tahun, mestinya bisa balik modal. Jadi saya dengan jujur, dengan PD, saya bilang dalam 3 tahun, 5 tahun pasti selesai. Saya mau pinjam berapapun, saya pasti bisa kembalikan. Itu keyakinan saya pada waktu itu. Ya. Dan singkat cerita, keyakinan saya salah, Bapak Ibu. Jadi 2021 mulai pinjam masih yakin, masih bisa. 2022 kok tidak ada kemajuan, sudah kesana kemari cari customer, sudah berusaha, kok tidak ada kemajuan yang berarti. Ya, puji Tuhan ada sedikit-sedikit, ada progres sedikit, tapi lambat sekali, jauh sekali daripada yang saya bayangkan. Sehingga beban finansial untuk ngangsur itu makin berat. Apalagi saya dengan yakin dalam 3 tahun, 5 tahun selesai, saudara. Yakinnya kalau luar biasa, saudara. Dan artinya apa? Angsurannya bulanan itu beratnya bukan main, saudara. Habis, makin habis. Sampailah di tahun 2023, saya nekat kasih kejutan sama istri saya. Tanpa saya sadari, saya yang terkejut, saudara. Finansialnya tambah hancur, saudara. Tahukah saudara, bukan karena kita sedang dalam keadaan berlebih kita jalan-jalan ke luar negeri, tapi justru karena tidak bisa, saudara. Maksudnya gimana? Kami itu sudah berusaha untuk mengembalikan tiket, saudara. Sudah telepon maskapai, sudah telepon agen, tolong deh ini berat banget. Ini uang tiketnya kalau bisa di-refund, dikembalikan, dapat sebagian pun gak apa-apa. Supaya apa? Supaya bisa membantu kita bertahan hidup. Seperti itu parahnya. Dan Bapak Ibu tahu pada saat itu, semua properti yang atas nama kami, itu semua statusnya dijual, saudara. Semuanya sudah mati-matian caranya gimana bisa dilepas asetnya. Dan maskapai penerbangan bilang, minta maaf Pak, ini tiketnya bagus banget, alias harga promo banget, jadi tidak bisa di-refund atau di-reschedule sama sekali. Ya sudah, saudara. Saya dengan berat hati bilang, aduh gimana ya, malah keluar negeri, tambah keluar uang lagi gitu ya. Gitu. Dan akhirnya, ya gimana deh, pokoknya ya tetap jalan gitu, saudara. Dan saya mengucap syukur di tahun 2023 akhir, menjelang mau pergi Desember itu, akhir tahun kita sempat ikut retreat di Bali dan kemudian pas pulang belum terjadi apa-apa ya. Saya sudah dalam hati minta tolong sana sini, coba ngomong sama saudara, coba minta pertolongan lah yang logis kemana gitu. Gak ada, saudara. Buat saya itu akhir 2023 sudah malam hari, saudara. Benar-benar malam hari. Sudah benar-benar kepepet. Sampai kita berdua waktu itu ke Temanggung, kita berdoa bersama di tempat lab, tempat kami kerja. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang buat saya ajaib banget. Sesuatu yang tidak terpikirkan sama sekali. Dan saya tidak perlu ceritakan proses dan caranya Tuhan menolong. Karena pagi hari ini yang penting bukan caranya Tuhan menolong, tapi saya mau ceritakan siapa yang menolong, yaitu Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, inti ceritanya dari sejak akhir 2023, itu akhirnya kami bisa pergi dengan hati sedikit tenang. Akhirnya masih ada kelihatan secercah harapan, kita bisa pergi walaupun deg-degan, tapi tetap bisa pergi. Dan buat saya itu momen yang berkesan banget, karena justru di saat tidak punya apa-apa, malah bisa merayakan anniversary di kota yang sudah
kami impikan begitu lama. Itu puji Tuhan, saudara. Amin. Saya mengucap syukur untuk itu. Nah, yang saya belajar di malam hari ini, di malam hari itu adalah begini, saudara. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 16, sekali lagi bisa kembali. Dikatakan Tuhan Yesus itu dibawakan banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Mereka disembuhkan, tapi kalau Bapak Ibu baca berikutnya, tidak ada cerita lanjutannya dari orang-orang yang disembuhkan itu. Betul nggak? Fokus dari Injil itu bukan tentang kisah suksesnya. Makanya pagi hari ini saya dengan yakin berkata bukan soal saya kisah sukses, kisah berhasilnya, tetapi fokus dari kesaksian kita adalah tentang Yesusnya, tentang Mesiasnya, ini siapa? Itu yang lebih penting, saudara. Ini yang mau menarik yang saya ingin bagikan begini. Iman itu tidak diukur dari hasil atau cerita suksesnya, tetapi diukur dari kepada siapa kita datang. Saya ulangi. Saudara, Anda punya iman atau tidak, itu tidak diukur dari, jawaban doanya apa, sudah terkabul apa, Anda terima berkat apa. Itu bukan ukuran iman. Ukuran iman yang saya belajar dari 2 ayat ini adalah, terutama ayat 16, adalah kepada siapa kita datang pada waktu kita punya masalah. Orang-orang ini datang kepada orang yang tepat, pada pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan bahwa mujizat itu bukan sekedar sensasi. Bukan sekedar cari sensasi, tetapi sebuah ekspresi kasih dari Mesias. Dan saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu akan membuat definisi yang baru tentang iman. Iman itu enggak bicara tentang apakah Tuhan bisa. Saya ulangi. Iman itu tidak bicara tentang Tuhan tuh bisa apa enggak ya. Saya percaya Tuhan bisa. Itu beriman. Bukan Bapak Ibu. Iman itu berbicara tentang siapa ini pribadi yang begitu peduli dan mau. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan menyembuhkan, setan juga tahu, saudara. Intinya begitu. Orang yang gak kenal Tuhan juga tahu bahwa Tuhan bisa. Tapi iman itu bicara tentang apakah dia mau. Itu yang namanya iman. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa menjelang malam, sekali lagi bicara mengenai saat kita sudah gak berdaya apa-apa. Tapi yang menariknya, di tengah kecapean, di tengah kelelahan itu, Tuhan buka pintu lebar-lebar rumahnya, silakan masuk, ya. Dan Dia mempersilahkan mereka untuk mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan. Iman bukan sekedar apa yang Tuhan bisa lakukan, tetapi apakah Dia mau melakukannya, Dia mau dan peduli dalam kehidupan kita. Amin. Itu poin pertama. Bapak Ibu diberkati sejauh ini? Ya, jadi bukan soal jawaban doanya. Wah, kalau sudah dijawab doa, wah itu berarti imannya besar. Bukan. Tapi kepada siapa? Ke arah hati kita itu lebih penting daripada jawaban doanya. Itu yang saya ingin Bapak Ibu tangkap di poin pertama ini. Poin yang kedua, menurut saya luar biasa sekali. Kata yang dipakai di ayat 17, kalau kita kembali ke ayat 17. Boleh kembali ke ayat 17. Hal itu terjadi supaya, sama-sama katakan yuk, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oh, menarik sekali, saudara. Kenapa? Matius menekankan memikul dan menanggung. Tuh, apa artinya kata ini dalam bahasa Indonesia, saudara? Memikul dan menanggung itu bukan sekedar menyembuhkan dan menghilangkan penyakit loh, saudara.
Artinya yang saya bisa pelajari, tidak semua penyakit akan langsung instan hilang. Tetapi tidak ada penderitaan yang akan kita tanggung sendirian. Pagi hari ini saya mau tantang kita. Berani nggak tangkap kebenaran ini? Kalaupun kita belum sembuh, Tuhan tetap ada dan Dia tetap peduli. Kalaupun pergumulanmu belum selesai, pergumulan kita belum selesai, Tuhan itu tetap ada dan Dia tetap peduli. Dia tetap ada dan Dia tetap peduli. Hanya karena masalahnya ada, bukan berarti Dia tidak ada. Itu yang saya ingin Bapak Ibu tangkap di poin kedua ini. Dia memikul dan menanggung. Kita baca ya di dalam Yesaya 53 ayat 3, karena ini merujuk kepada nubuatan Nabi Yesaya. Dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya, ini perhatiin, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan siapa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh siapa? Oleh apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya berdoa, Bapak Ibu perhatikan di dalam Yesaya, kata ditanggung dan dipikul. Artinya apa Bapak Ibu? Itu bicara soal substitusi, saudara. Coba bilang sama-sama, substitusi. Nah, coba tanya ke kanan kiri ya, kamu tahu nggak substitusi itu apa? Itu makanan apaan itu? Nah, saya minta tolong pagi hari ini kepada teman saya yang perkasa pagi hari ini untuk membantu saya ngasih ilustrasinya. Saya undang Pastor Wiwi atau Kak Wiwi nih, Pastor Wiwi silakan maju ke depan ya. Ini kesempatan kedua Bapak Ibu. Jadi tadi malam itu kita ibadah pertama, ibadah Impact Kids. Nah, ini kesempatan kedua saudara ya. By the way kemarin Impact Kids luar biasa banget. Thank you buat Pastor Ika, buat teman-teman yang bikin acara begitu heboh, begitu luar biasa. Beri tepuk tangan buat Impact Kids, Pastor Vivi, thank you so much. Nah Bapak Ibu kalau tahu ini Anda akan mengerti substitusi. Bapak Ibu percaya nggak kalau WW ini perkasa? Saudara? Percaya nggak? Percaya ya, badannya lebih besar dari saya. Nah, bayangkan kalau WW itu tiba-tiba sakit lutut, saudara. Sakit lutut kanan, katakan saya sakit lutut, jadi cuma satu kaki. Dan saya membantu dia, saya memikul, boleh, beneran boleh, kasih beratmu boleh. Memikul dan menanggung dia, mari kita jalan. Saudara, itulah yang namanya memikul dan menanggung, saudara. Tuhan Yesus enggak dari jauh berkata begini, kamu sakit ya? Lalu dia keluarin tongkat gitu ya, kayak Harry Potter gitu ya. Ngomongnya apa saudara? Enggak perlu ya. Ngomong gitu, sembuh gitu ya. Sembuh saudara. Enggak saudara. Tapi dia masuk dalam kehidupan kita, memikul. Tahu memikul? Memikul tuh saya ngerasain berat badannya saudara. Kalau dia semakin berat masalahnya, saya semakin berat. Itulah arti memikul dan menanggung. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Saya kasih contoh kedua. Saya sedang masalah ekonomi yang berat. Saya minta tolong sama saudara saya ini yang perkasa. Saya bilang,
Tolong dong, saya butuh banget modal 50 juta saja. Saya perlu menyambung hidup karena lagi enggak ada kerjaan. Boleh enggak pinjam 50 juta? Saya mau bisnis apa ya? Bisnis kuliner deh. Boleh enggak pinjam 50 juta? Boleh. Oh boleh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dia pinjemin saya 50 juta, saudara. Dan kemudian saya pergi. Saya berusaha kuliner. 1 tahun, saudara. Dia enggak pernah dengar apapun dari saya, saudara. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi WW kira-kira gimana, saudara? Sudah minjemin 1 tahun ngilang, saudara. Kira-kira gimana, saudara? Cariin enggak, saudara? Cariin enggak, saudara? Uang 50 juta loh, saudara. Cari, oke. Terus kita ketemu lagi. Dia tanya, kenapa kok kamu belum kembaliin? Iya, saya mau jelasin ini cuman gak enak, tapi ya gimana lagi, saya mau cerita apa adanya, bahwa saya sudah pakai uang 50 jutanya, ternyata bisnis kulinernya malah rugi. Jadi modalnya hilang. Nah, kira-kira sekarang di posisi WW, untuk dia berkata, oke, hutangmu lunas, tidak perlu mikir lagi. Gimana? Berat nggak, saudara? Berat nggak, saudara? Saudara, dengan dia berkata 50 juta hilang, tidak perlu pikir lagi, itu bukan berarti wus, 50 juta hilang, saudara. Bukan, saudara. Artinya apa? 50 juta kamu tidak tanggung karena aku yang tanggung kerugiannya. Thank you so much, Wewe. Thank you. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu ngerti ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar wus, mujizat, semua sembuh, saudara. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Tuhan Yesus bayar itu? Dalam ungkapan yang saya sering dengar, there is no such thing as free lunch. Tidak ada istilah makan siang gratis, walaupun ada program pemerintah MBG, saudara. Tidak ada istilah makan gratis, saudara. Kalau ada yang makan gratis berarti ada yang apa? Ada yang bayar. Betul nggak? Kalau anak-anak kemarin bisa Natalan, bisa merayakan, bisa makan-makan popcorn dan es krim, seru. Guess what? Ada yang bayar. Kalau kita bisa menikmati jalan, kita bisa menikmati fasilitas umum. Bukan gratis, Bapak Ibu. Ada yang bayar. Tuhan Yesus bayangkan. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit dan penderitaan. Tapi dia tidak lepas dari penderitaan. Dia yang bayar dengan apa? Salib. Jadi mujizat itu sebetulnya adalah tanda bahwa semuanya akan menuju kepada salib Kristus. Itu namanya substitusi, saudara. Jadi Anda tidak sembuh secara gratis, saudara. Paham nggak? Nggak ada itu sembuh, dapat pertolongan secara gratis, nggak ada. Yang ada karena ada yang tanggung, ada yang bayar. Paham nggak? Bapak Ibu akan bertanya mungkin, Pastor, kok kayak Gunung Kawi ya? Tahu Gunung Kawi ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda ke orang pintar, orang dukun gitu ya, apa yang mereka lakukan? Kamu pengen kaya? Kamu pengen sugih? Kamu akan sugih. Tapi siapa yang bayar? Yang jadi tumbal adalah anakmu. Yang jadi tumbal adalah cucumu. Yang jadi tumbal adalah orang lain. Ngerti ya? Kalau ini dibuat sukses, berhasil, pasti ada yang dibuat terkutuk. Paham? Itu namanya substitusi. Tukar tempat. Yang beda adalah apa? Setan tidak pernah bilang begini, kamu tak buat kaya, dah apa? Nanti yang rugi biar aku. Tak pernah. Saya mau bilang, saudara, Anda ke dukun, ke orang pintar manapun, bisa bikin mujizat, saudara. Tapi semua akan kembalinya ke siapa? Siapa yang bayar? Kamu juga. Atau masa depanmu yang kamu bayar. Betul nggak? Tapi Tuhan Yesus beda.
Dia bilang dia memikul dan menanggung. Ini artinya jauh lebih dalam daripada sekedar menyembuhkan, saudara. Dia bilang, aku yang bayar. Utangmu lunas, bukan karena gratis. Utangmu lunas karena aku yang bayar. Dan saya melihat ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kita bisa mengerti bahwa pada waktu kita sakit, itu bukan tanda Tuhan marah. Pada waktu kita belum sembuh, bukan berarti bahwa iman kita gagal. Oh, doamu kurang kencang, kamu kurang sungguh-sungguh, kurang puasa, makanya belum sembuh dari sakit. Bukan, saudara. Karena arti menanggung dan memikul itu belum tentu artinya instan, saudara. Tapi engkau tidak menanggung itu sendirian. Apa yang Yesus lakukan sebetulnya? Yesus sedang selesaikan akar terdalam dari penderitaan manusia. Kenapa nggak langsung sembuh? Karena yang Yesus sembuhkan, yang paling penting adalah yang paling menjadi akar dari masalahnya. Yaitu apa? Dosa dan pelanggaran kita. Dan itu yang tertulis di Yesaya 53. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi dosanya yang diselesaikan, konsekuensinya itu akan ngikut, saudara. Penderitaan kita ditanggungnya. Saya berdoa kita juga akan beralih, saudara. Kalau kita ngerti dipikul dan ditanggung, kita akan mengerti bahwa yang namanya penderitaan yang sudah ditanggung dan dipikul Kristus, itu penderitaan yang tidak lagi bermakna kosong. Coba katakan sama-sama, tidak kosong. Anda tidak menderita hanya karena menderita, saudara. Tapi penderitaan itu punya makna. Saya mau jujur Bapak Ibu ya, pagi hari ini. Tim Keller bilang begini, suffering is at the very center of Christianity. Suffering is at the very center of Christianity. Saya terjemahkan. Penderitaan itu sesuatu yang sangat amat penting di dalam kekristenan. Kalau kita hilangkan penderitaan di dalam pengertian kita akan kekristenan, semua tentang kekristenan jadi berantakan, saudara. Penderitaan itu begitu penting, saudara, di dalam kekristenan. Kalau kita cabut, kita ambil kata penderitaan, semuanya itu akan jadi bermakna kosong, saudara. Kenapa? Karena Yesus menderita buat kita, saudara. Itulah yang dilakukannya, saudara. Jadi maksudnya gimana, Pak? Penderitaan kita yang kita alami atau Tuhan izinkan alami, itu tidak bermakna kosong. Gimana ya maksudnya ya? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Setelah melewati tahun 2023, 2024, saya baru menyadari, saya doa itu dari sejak tahun 2021 mungkin. 2022. Apakah saya puasa? Kadang-kadang puasa juga. Apakah doa panjang? Iya. Tapi kenapa jawabannya tidak instan jawabannya? Kalau saya secara manusia milih, ya pengennya cepat ya. Anda punya pergumulan pengennya dijawab cepat. Tapi saya berharap pagi hari ini kita beralih. Bukan soal sembuh. Tetapi ada yang makna yang lebih kuat daripada itu yang kita harus tangkap. Yaitu ditanggung dan dipikul. Bersama dengan Kristus, penderitaan itu punya makna. Dalam kehidupan saya merasakan, saya jujur berkata, kalau bukan karena peristiwa 2022-2023, sangat akan sulit untuk saya bisa merencanakan di tahun 2025 dan 2026, saudara. Kalau nggak pernah merasakan itu, tidak akan bisa tahu bahwa ternyata yang namanya kesuksesan atau keberhasilan itu punya harga juga, saudara. Perlu ada sistem,
perlu ada yang dibenahi, perlu ada yang dikoreksi. Jadi selama menderita bertahun-tahun itu, saya bilang itu pengalaman yang tidak sia-sia. Walaupun jujur ya, kalau disuruh balik, mau nggak dikembaliin lagi tahun 2022? Nggak mau, saudara. Ya, kembaliin ke tahun 2023? Nggak mau, saudara. Ya. Tapi saya bisa berkata bahwa itu tidak sia-sia. Karena saya belajar sesuatu dan pelajaran itu berguna sekarang, 2025. Nah, saya berdoa, supaya Bapak Ibu tidak cepat-cepat minta sama Tuhan. Tuhan, cepetan ini sudah mau sebelum 2025 berakhir. Cepetan dijawab. Cepetan jawab pergumulanku. Karena saudara, penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban Tuhan. Saya ulangi. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, nanti kita akan sadari jauh lebih penting dan berharga daripada jawaban doamu. Kalau semuanya bisa dijawab dengan instan, saudara, saya percaya jadinya kacau balau, saudara. Kenapa? Karena saya sedang lewati, saudara. Saya bayangkan kalau semuanya sesuai dengan rencana saya, itu menjadi sesuatu yang kosong. Tapi sekarang saya bisa berbagi, bukan karena hebat, tetapi karena Tuhan yang bikin itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Roma 8 ayat 17 katakan seperti ini. Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin? Amin ya, sampai koma amin ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin? Amin. Ya ini baca lanjutannya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Wah nggak cengli ya saudara ya. Sampai sebelum koma dibaca, habis koma nggak dibaca saudara. Apa saudara setelah koma? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Banyak orang baca ayat ini cuma sampai bagian koma, saudara. Berhak menerima janji Allah, menerima bersama-sama dengan Kristus. Amin. Begitu baca lanjutannya, yaitu yang dimaksud adalah jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Jadi percayalah setiap penderitaan, bahkan dalam kasus saya, penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan saya, saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap dari kita yang namanya manusia pasti mengalami kesalahan. Tapi dikatakan, kalau kita menderitanya bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, saya mau bilang, tidak ada pengalaman buruk yang disia-siakan sama Tuhan. Tidak ada pengalaman traumatis bahkan yang Tuhan izinkan terjadi tanpa Dia bisa melakukan sesuatu dengannya. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu ingat suatu kejadian dan Anda merasa, saya kesal sekali kenapa hari itu ada. Saya pagi hari ini mau bilang bahwa hari itu Tuhan juga ada dalam hidupmu. Setraumatis apapun, seburuk apapun hari itu, saya mau kasih tahu, Tuhan ada di hari itu dan Dia mau untuk menanggung dan memikulnya bersama-sama. Amin. Karena kalau kita tanggung dan pikul, itu yang bisa membuat kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi sekali lagi, saya mau katakan tidak pernah ada dalam tanda kutip sial. Karena apa? Setiap kejadian buruk pun, kesalahan kita pun, atau kesalahan orang lain bahkan, asal kita datang kepada Kristus, itu bisa dipakai menjadi sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, poin terakhir. Yang ketiga adalah mujizat itu nyata, tapi salib adalah jaminan terbesar dari kasih Allah. Saya mau tutup dengan poin ini.
Iman tidak akan kuat berdiri kalau Anda mendasarkan pada hasil jawaban doa. Kalau Anda bersandar pada pengalaman-pengalaman kita. Tapi kita harus bersandar kepada kebenaran Kristus yang mutlak. Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat sebagai tanda. Bapak Ibu tahu tanda enggak? Saya sudah sering kali bilang, tanda itu bukan yang sesungguhnya. Tanda itu menunjukkan yang sesungguhnya, yaitu salib. Kalau Tuhan bikin mujizat, dia mau orang melihat salib Kristus. Bukan melihat sembuhnya, melihat salib Kristusnya. Melihat pengorbanannya, kasihnya itu, bukan sembuhnya ini. Sembuhnya jadi nggak relevan. Bayangkan kalau beberapa waktu yang ini kita liburan ya Bapak Ibu. Anda liburan, Anda kepingin satu tempat, katakanlah kota mana? Kota New York gitu ya. Anda jalan-jalan dan Anda sampai satu tempat, ada tulisan tanda panah New York. Ada tanda panah dan ada tulisannya 9.367 kilo dari tempat ini. Terus Anda foto, Anda selfie. Jebret gitu. Anda pamer di sosial media. Aku sudah sampai New York. Orang bilang apa? Oh kamu halu saudara. Kamu belum sampai New York. Kamu baru nyampe tandanya yang menunjukkan New York. Kamu belum sampai ke salib Kristus. Kamu baru nyampe di tandanya. Tandanya akan menggiring kita kepada pribadinya. Bukan kepada mujizatnya saudara. Itu yang dimaksud saudara. Dan mujizat dan jawaban doa kita semua menuju kepada salib Kristus. Sekali lagi bayangkan saudara, yang menyembuhkan semua orang, dia sendiri tidak selamat dari yang namanya penyakit dan penderitaan. Tadi ilustrasinya, WW menanggung utang saya, kerugian saya 50 juta. Karena dia mampu, dia perkasa gitu ya. Coba kalau seluruh ruangan ini gitu ya, utangnya ditanggung sama WW gitu ya. Kira-kira sanggup gak saudara? Kamu rugi berapa? Nggak apa, lunas. Kamu rugi berapa? Lunas. Tapi itu yang Yesus lakukan, saudara. Nggak ada yang gratis, saudara. Dia tanggung semua, saudara. Dan dia satu-satunya bisa tanggung, kenapa? Karena dia Allah sejati, saudara. Dari semua kalan, semua akibat dosa. Dari zaman awal sampai zaman akhir, semua ditanggung, dibayar dengan darah anak domba yang begitu berharga. Itulah salib, saudara. Pagi hari ini saya berdoa, cara pandang kita berbeda, saudara. Sekali lagi, bukan karena Tuhan marah, kita belum sembuh atau iman kita belum kuat. Bukan, saudara. Tapi karena dia ingin menyatakan siapa dia lewat penderitaan dan penyakit kita. Bahkan punya harapan. Dan saya berdoa kita punya iman. Bahkan kalaupun saya belum sembuh di akhir 2025 ini. Sembuh dari apapun lah. Pergumulan finansial, pergumulan keluarga, pergumulan apa lagi? Hubungan. Percayalah, waktu kita datang pada Kristus, dia menanggung dan memikulnya. Dan setiap momen kita rasanya menderita, itu tidak pernah sia-sia, saudara. Bapak Ibu mungkin hari ini susah untuk berpikir, gimana gak sia-sia? Tapi one day, tapi suatu hari, engkau akan setuju, kita semua akan setuju. Tidak sia-sia. Semuanya itu mempersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa indah. Amin. Amin. Saya berdoa, mari kita bangkit berdiri pagi hari ini.